Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwat wal akhwat, kita masuk pada materi baru kali ini di halaman 40 fi safhatil arba'in min kitab Ushulin fi Tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, yaitu tentang Al-Quran muhkamun wa mutasyabih. Quran itu ada dua jenis isinya, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Baik, kita bahas tentang ini dan mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang perkara ini, maka penting untuk kita ketahui ilmunya secara mendasar. Yatanawwa'ul Qur'anu al-karimu bi'tibaril ihkami wat tashabuhi ila thalathati anwa'. Quran itu terbagi berdasarkan ihkam dan tasyabuhnya. Nah, nanti kita kenali apa itu ihkam, apa itu tasyabuh. Ya, ihkam dan tasyabuh ini bentuk masdar dari muhkam dan mutasyabih. Bentuk masdar. Ya, ihkam dan tasyabuh bentuk masdar. Kalau muhkam ini berarti isim maf'ul. Yang belajar ilmu sharaf ya, ini namanya isim maf'ul. Kalau yang mutasyabih ini berarti isim fa'il. Ihkam dan tasyabuh tadi masdar. Terbagi menjadi tiga. An-naw'ul awal al-ihkamul 'am. Jenis pertama namanya muhkam yang umum. Kita tulis di sini muhkam umum. Gitu ya. Muhkam yang umum ini menjadi sifat untuk Quran seluruhnya. Wasifa bihil Qur'anu kulluhu. Quran disifati dengan sifat muhkam secara umum. Semua Al-Quran adalah muhkam. Kok bisa? Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Surat Hud ayat 1 ini ya. Ada lafaz di situ uhkimat. Kitabun, Al-Quran adalah kitab yang uhkimat ayatuhu. Ayat-ayatnya memiliki sifat muhkam, yang diartikan sebagai tersusun rapi. Tapi enggak hanya tersusun rapi. Ini salah satu maknanya. Seperti kita bilang, kata ihkam ini enggak ketemu arti yang pas di bahasa Indonesia, langsung satu menggantikan semua, enggak ketemu. Alias dia mengandung beberapa makna. Tersusun rapi dan sempurna. Mengandung makna itqan. Dan juga sebagian menafsirkan ini, ihkam di sini adalah gamblang. Diartikan secara gamblang atau biasa kita sebut secara global. Ayat-ayatnya dijelaskan secara global, thumma fussilat, kemudian diperinci. Fussilat itu lawan dari ijmal. Ijmal tadi salah satu penafsiran dari uhkimat, tapi penafsiran yang lain uhkimat juga berarti tersusun rapi, sempurna, dibuat dengan kualitas yang tinggi. Thumma fussilat, kemudian diperinci, milladun, dari sisi hakimin khabir, yang maha hikmah, memiliki hikmah, bijaksana. Khabir, maha memiliki pengalaman, ketelitian, maha teliti, punya pengalaman kuat. Itulah sifat Allah. Makanya khabir ini enggak ketemu kalau arti Indonesia yang pas, karena khabir juga biasa diartikan orang yang berpengalaman. Jadi di sini sifat Allah, nama Allah yang mengandung sifat Allah memiliki ketelitian, pengalaman. Wa qauluhu, tentu tidak bisa diartikan pengalaman ya, karena nggak cocok. Kalau pengalaman kan orang tidak pernah melakukan terus. Sedangkan sifat Allah ini tinggi di atas itu. Makanya saya bilang, dan kita juga jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya di hukum terjemah Quran. Ada di episode hukum terjemah Quran. Kita jelaskan bahwa banyak kosakata bahasa Arab yang nggak ada artinya di bahasa Indonesia, yang bisa diganti dengan satu kata. Nggak bisa. Harus dijelaskan dengan panjang. Ini menunjukkan kekayaan kosakata bahasa Arab, dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang masih muda. Kosakatanya sangat sedikit. Jauh
dengan bahasa Arab berkali-kali lipat jauhnya. Wa qauluhu, dan surat Yunus ayat 1. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran, buku Al-Hakim yang memiliki hikmah. Mengandung hikmah, mengandung kebijaksanaan, mengandung ilmu. Dalam maknanya ada banyak ya hikmah di sini. Dan kemudian ayat yang lain, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Dan sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, fi ummil kitab. Ditafsirkan oleh para ummil kitab, ini kan induknya kitab. Maksudnya adalah yang ada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah ya tempat di mana terjaga, tidak ada yang bisa menyentuhnya sama sekali. Maksudnya orang mau mengubah nggak bisa, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini Al-Quran di dalam ummil kitab, di dalam induknya Alkitab. Ladaina, di sisi kami, letaknya ada di sisi kami. La'aliyyun hakim, sungguh dia adalah tinggi, ali. Hakim mengandung kebijaksanaan. Wa ma'na hadzal ihkami, dan makna ihkam itu apa? Kita bahas di sini ya. Definisi dari muhkam itu apa secara bahasa? Yaitu al-itqan wal jaudah fi alfadhihi wa ma'ani. Itqan itu sempurna, kesempurnaan, penyempurnaan. Memiliki kaitan dengan makna sempurna. Menguasai, itu juga itqan. Wal jaudah, jaudah itu menunjukkan bagus, kualitas. Maksud dari ihkam adalah bermakna itqan dan jaudah. Di lafadznya dan di maknanya. Makna dan lafadznya sempurna, memiliki makna yang bagus, lafadz yang bagus. Fahuwa fi ghayatil fasahah, maka Al-Quran ini berada di puncak kefasihan. Ghayah ini puncak, nggak ada yang bisa mengalahkan tingginya. Al-fasahah itu artinya adalah kefasihan. Tapi yang dimaksud bukan sekedar fasih pengucapan, fasahah itu dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah ketiadaan salah. Tidak ada salah, baik dari pengucapan ya, ataupun dari susunan kata atau susunan kalimat, tidak ada salah. Itu yang dimaksud dengan fasih, dipelajari di ilmu balaghah. Berada di puncak kefasihan, tidak ada salah dari pengucapan, lafadz, pembentukan kata, pembentukan kalimat, tidak ada salah. Wal balaghah, dan puncak sastra. Dibiasakan sastra dulu, tetapi sebenarnya bukan sastra. Kita bahasa simpelnya sastra, tapi balaghah itu berbeda dari sastra. Balaghah itu adalah kemampuan sebuah kata tadi memberi dampak dan pengaruh yang sesuai dengan kondisi dari orang yang diajak bicara. Itu namanya balaghah. Sampai Al-Quran ini bisa menyentuh hati orang-orang tergantung kondisinya. Akhbaruhu kulluha sidqun nafi'ah. Semua berita yang disampaikan di Al-Quran semuanya adalah benar dan bermanfaat. Laisa fiha kadzibun wala tanaqud. Tidak ada di dalamnya kedustaan, wala tanaqudun, tidak pula ada kontradiksi, saling bertentangan satu sama lain, itu tidak mungkin. Wala laghwun, tidak ada kesia-siaan, nggak ada yang sia-sia di Al-Quran. Pasti ada maksudnya, nggak mungkin terbuang begitu saja nggak berguna, tidak mungkin. La khaira fihi, tidak ada kesia-siaan yang di dalamnya tidak mengandung kebaikan. Pasti di dalamnya ada kebaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa ahkamuhu kulluha adlun wa hikmah. Dan memang isi Al-Quran itu terbagi dua. Ada akhbar dan ada ahkam. Akhbar itu berita dan ahkam itu hukum-hukum. Pasti terbagi dua itu. Nggak bisa salah satu saja. Isi Al-Quran ya pasti berita-berita dan hukum-hukum. Bahkan beritanya ada yang berupa hukum dan hukumnya ada yang mengandung berita. Masing-masing ini nanti ada istilahnya di dalam ilmu balaghah, khobar dan insya. Mirip dengan itu. Tapi intinya adalah berita untuk dipercaya dan diyakini, hukum untuk ditaati. Itulah isi Al-Quran, hanya dua itu. Secara kesimpulan. Kulluha adlun wa hikmah. Semua hukum-hukum Al-Quran itu pasti adil dan pasti mengandung hikmah.
Loh kok orang kafir dihukum di neraka? Pasti ada hikmahnya. Dan itu pasti keadilan yang Allah tegakkan. Kalau orang yang berbuat kriminal tidak dihakimi, ya berarti Allah tidak adil. Dan itu tidak mungkin bagi sifat Allah. Dan di balik itu pasti ada hikmah. Ini penting ya. Ini akidah tentang masalah adil wa hikmah ini. Semua perbuatan Allah pasti mengandung hikmah. Sama saja apakah kita tidak tahu atau kita tahu. Dan semua perbuatan Allah pasti adil. Ketika Allah menghukum hambanya, pasti itu karena sifat adil dan sifat hikmahnya Allah. Dua sifat ini pasti ada di setiap hukuman Allah. Laisa fiha jawrun wala ta'arudun wala hukmun safih. Di dalam hukum-hukumnya Allah tidak ada yang namanya jawr, zalim. Jawr itu adalah ketidakadilan, lawan dari adil. Wala ta'arud, tidak ada saling bertabrakan antar hukum. Seimbang semua. Wala hukmun safih, tidak ada pula hukum yang dibangun di atas ketidakilmuan atau kedunguan atau kebodohan. Nggak ada. Ini adalah makna muhkam secara umum. Maka kalau diartikan muhkam secara umum, Al-Quran semuanya muhkam. Ini makna muhkam yang tadi kita definisikan, yaitu sempurna, bagus lafadz dan maknanya. Kalau definisi muhkam yang ini, maka kita katakan Al-Quran semuanya muhkam. Faham ya? Baik, kita lanjut. Belum selesai di sini. Nah, masih ada dua jenis lagi. Jenis yang kedua, an-naw'u tsani at-tasyabuhul 'am. Sekarang mutasyabih yang umum. Kita tandai dulu karena sebagian di sini masih belum bisa bahasa Arab, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar. Yang nggak bisa sekarang, semuanya ambil sebagian ilmunya. Mutasyabih yang umum. Mutasyabih yang umum. Maka kalau mutasyabih yang umum, sifat tasyabuh yang umum ini adalah wusifa bihil Qur'anu kulluhu. Al-Quran dengan definisi tasyabuh umum, mutasyabih yang umum, maka Al-Quran itu semuanya mutasyabih. Kok bisa? Berdasarkan surat Az-Zumar ayat 23. Ini biar orang nggak bingung ya. Kenapa kok nanti saya jelaskan kenapa kok dibagi ada muhkam umum, ada mutasyabih umum. Nanti kok bisa Quran semuanya muhkam? Kok bisa Quran semuanya mutasyabih? Nanti dengan kita lihat yang jenis ketiga maka akan jelas. Jadi secara makna tasyabuh yang umum, Quran itu semuanya mutasyabih. Apa itu mutasyabih? Kita lihat di surat Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiha. Perhatikan ada lafaz mutasyabiha. Allah menurunkan sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Kitaban. Al-Quran ini adalah sebuah kitab. Mutasyabihan, yang tasyabuh. Mengandung sifat tasyabuh. Mathaniya. Mathaniya, ada yang menafsirkan mathaniya itu adalah berulang-ulang. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin memilih penafsiran ulama yang mengartikan mathaniya adalah berpasang-pasang. Kalau berulang-ulang, ayat-ayat Al-Quran itu sering diulang maknanya atau juga terkadang lafadznya diulang lagi. Dalam rangka untuk memberi peringatan dan saling menafsirkan satu sama lain. Ayat yang satu dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Atau Al-Quran ini tadi berpasang-pasang maknanya. Alias ketika Allah sebutkan tentang surga, Allah sebutkan juga ancaman neraka. Allah berikan harapan, Allah berikan rasa takut, seimbang. Manusia tadinya berharap, tetapi juga memiliki rasa takut. Orang sholat berharap sholatnya diterima, tapi takut sholatnya tidak diterima. Ini harus ada di dalam seorang hamba ketika melakukan ibadah. Dan itu sudah diajarkan dalam Al-Quran, selalu berpasang-pasang, ada harap dan takut. Orang ketika sholat harus berharap agar puasa atau sholatnya diterima, tapi juga ada harus rasa takut sholatnya nggak diterima. Ini harus ada terus. Nggak boleh hilang salah satu. Ketika tidak seimbang, maka akan jatuh pada kesalahan. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya taqsya'ir. Taqsya'ir itu gemetar. Apanya yang gemetar? Gemetar kulit mereka. Minhu, dari Al-Quran tadi. Mendengar atau membaca ayat-ayat Quran, gemetar kulitnya. Thumma talinu juludum. Kemudian
kulitnya menjadi lembut lagi, tunduk lagi. Jadi habis gemetar, merinding bulu kuduknya. Mendengar kekuatan Al-Quran, merinding. Membaca ayat Al-Quran, merinding. Ini ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Ketika itu muncul dalam hati seorang mukmin, muncullah fisiknya, nggak bisa berbohong. Hatinya yang tadi gemetar mendengar ayat Quran, ikutlah fisiknya ikut menunjukkan tanda-tanda. Tsumma talinu juluduhum, kemudian lembut kulitnya. Setelah itu, wa qulubuhum, dan hati mereka juga lembut. Yang luar fisik kulit, yang dalam hati batin. Fisik dan batin, lahir dan batin itu selaras dari seorang mukmin, seimbang. Ila dzikrillah, lembut kepada mengingat Allah. Dan itu emang tujuan dari pembacaan ayat Al-Quran. Wa ma'na hadat tasyabuhu. Nah, sekarang kita artikan apa itu tasyabuh. Apa yang dimaksud dengan tasyabuh? Definisinya disebutkan di sini. Yang dimaksud dengan mutasyabih yang umum, maaf ini tadi saya coba perbaiki tulisannya karena takutnya orang salah ya membacanya. Mutasyabih, ini mutasyabih yang umum. Ini agak error layar tabletnya. Nah, harus digeser dulu. Nah, mutasyabih yang umum, kalau definisi mutasyabih yang umum, maka definisinya adalah Quran itu seluruhnya yushbihu ba'duhu ba'dan. Al-Quran itu menyerupai satu sama lain. Fil kamali wal jaudati, saling menyerupai. Tasyabuh itu artinya saling. Pakai wazan tafa'ala menunjukkan makna saling. Saling menyerupai. Ini arti sebenarnya dari tasyabuh. Kalau makna tasyabuh secara umum, maka Al-Quran semuanya mutasyabih. Kenapa? Berdasarkan surat Az-Zumar ayat 23 tadi. Kitabam mutasyabiha. Memiliki sifat tasyabuh, yakni saling menyerupai ayat dengan ayat yang lain, sebagian Quran dengan sebagian yang lain, saling menyerupai fil kamal dari segi kesempurnaan. Wal jaudah, kebagusan, kualitas. Wal ghayatil hamidah, dan tujuan-tujuan mulia. Saling menyerupai. Saling melengkapi. Dalam surat An-Nisa 82, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah, umum siapapun, misalnya dari Muhammad ngarang sendiri, atau Muhammad mengambil dari kitab-kitab orang terdahulu, nyontek Injil, nyontek Taurat, punya orang Nasrani, orang Yahudi. Kalau seandainya Al-Qur'an itu seperti itu, alias berasal dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti konsekuensinya adalah mereka, orang-orang manusia, akan mendapati di dalamnya perselisihan, perbedaan, alias kontradiksi yang banyak. Kalau Quran itu karangan manusia, karangan selain Allah, pasti di dalamnya akan ada banyak kontradiksi, dan ini terjadi di semua buku. Semua buku yang ada di dunia tidak ada yang tidak ada kurangnya. Pasti ada salah, pasti ada kurang. Ini karena yang ngarang bukan Allah. Pasti di dalamnya ada kontradiksi, saling bertentangan satu sama lain isinya. Dan itu sudah terbukti di kitab-kitab suci yang sudah diubah-ubah. Di selain Quran, kitab-kitab suci tersebut mengandung kontradiksi. Dan banyak sudah yang menulis tentang hal itu, bagaimana angka dengan angka saling bertentangan. Tanggal, nama, disebutkan dalam kitab-kitab tersebut bertentangan. Kita sebutlah perjanjian lama dan perjanjian baru. Banyak sekali di dalamnya kontradiksi secara matematis dan historis. Kita lanjut ya. An-naw'u tsalits. Jenis yang ketiga. Nah, ini baru yang menjadi topik utama pembahasan, yaitu al-ihkamul khas dan at-tasyabuh al-khas bi ba'dihi. Jadi ada yang namanya muhkam khusus dan ada yang namanya mutasyabih khusus. Kalau yang umum dengan makna umum tadi, Al-Quran semuanya muhkam dan Al-Quran semuanya mutasyabih berdasarkan dua ayat yang tadi kita singgung. Maka di yang ketiga ini,
jenis yang khusus. Mutasyabih yang khusus terjadi pada sebagian Al-Quran, dan muhkam yang khusus terjadi pada sebagian Al-Quran juga. Hanya pada sebagian Quran. Contohnya apa? Dan inilah yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, Al-Quran. Minhu, min di sini dalam ilmu bahasa Arab bermakna tab'id, sebagian. Min darinya maksudnya adalah sebagian dari Al-Quran. Ayatum muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkam. Kita tandai di sini muhkamat. Hunna ummul kitab, ayat-ayat muhkam tadi adalah induk dari buku, induknya Al-Quran, inti. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain-lainnya selain dari ayat-ayat tadi, ukhar artinya yang lain-lain pakai jamak, mutasyabihat. Jenis yang kedua, sebagian Al-Quran sifatnya mutasyabih. Ini yang menunjukkan ada mutasyabih khusus di sebagian Quran, ada muhkam khusus di sebagian Quran yang lain. Nah, mari kita nanti akan bahas secara rinci dengan contoh-contohnya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaygh. Zaygh itu adalah melenceng dari kebenaran, alias di dalam dirinya ada kesesatan. Dalam hati mereka ada kesesatan, melenceng dari kebenaran. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, maka mereka mengikuti apa-apa yang tasyabuh tadi. Mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Sebenarnya tidak hanya ayat. Ma tasyabah itu bukan ayat ya. Lebih tepatnya apapun. Baik itu sebuah kata atau lebih. Mungkin bisa satu ayat full. Atau mungkin lebih. Atau mungkin sebagian. Ma ini lebih karena isim mausul. Maka mereka mengikuti apapun yang mutasyabih dari ayat Quran tadi. Ibtigha'al fitnah. Ini namanya maf'ul li ajlihi di ilmu bahasa Arab. Menunjukkan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari fitnah. Ibtigha itu bertujuan dia menimbulkan fitnah. Fitnah itu secara umum maknanya adalah cobaan atau bencana. Mau mengacak-ngacak. Mau tujuannya, fitnah ini umum Pak. Apapun yang tujuannya adalah merusak. Itu masuk kategori fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, dan dia juga berusaha mencari takwilnya. Mencari takwil ini adalah mencari penafsirannya. Sebagian mengartikan takwil adalah melencengkan kepada makna yang salah. Itu di antara makna takwil. Atau melencengkan kepada makna yang lain. Ditakwil. Atau secara umum takwil di sini diartikan adalah sebenarnya tafsir. Dan ini yang lebih tepat di sini. Dan mereka berusaha menafsirkan ayat-ayat mutasyabih tadi. Sedangkan dibantah oleh ayat setelahnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Maksudnya di dalam penggalan ayat tersebut selanjutnya, dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabih tadi, tafsirnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Nah, di sini ada dua qiraah bacaan. Ada ulama salaf. Ulama salaf ini dari zaman riwayat para sahabat tabi'in. Ada yang memberhenti atau wakaf di antara lafadz Allah dengan warrasikhin. Ada yang wakafnya di sini. Warrasikhuna fil ilmi sampai al-ilmi. Sebagian berpandangan wakafnya di sini, sebagian berpandangan wakafnya di sini. Jelas ya? Mayoritas ulama salaf wakafnya di sini, mayoritas. Kelihatan di layar ya. Mayoritas kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Terus baru mulai warrasikhuna fil ilmi. Loh, apa efeknya? Ada efeknya.
Kalau berhenti di sini warasikhuna fil ilmi di sini jadi mubtada baru, kalimat baru, mubtada. Tapi kalau tidak berhenti di situ, wawunya atof, ar-rasikhuna ikut diatofkan ke sini. Apa maksudnya? Secara arti secara gampang. Bagi yang sudah tahu bahasa Arab, ngerti omongan saya barusan. Bagi yang sudah pernah belajar. Atof, mubtada, ngerti ya. Kalau yang nggak ngerti, langsung aja saya artikan secara. Kalau pakai waqaf yang pertama, tidak ada yang mengetahui penafsirannya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi kalimat baru, adapun orang-orang yang rasikh, mengakar kuat. Bukan sekedar tahu ya, tapi ilmunya mendalam dan mengakar. Teguh. Orang-orang yang ilmunya mendalam, yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan. Jadi di sini kalimat baru, adapun. Udah waw istiqnaf. Atau waw apa ini, saya lupa ininya ya. Pokoknya udah kalimat baru. Sudah bukan waw atof. Wawnya bukan waw atof, kalimat baru. Maka di sini orang-orang yang mengetahui ilmu tetapi secara mendalam, mereka mengatakan kami percaya dengan ayat-ayat mutasyabih tadi. Kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami. Wa may yadzakkaru illa ulul albab, tidak ada yang mendapatkan pelajaran dari ini kecuali orang-orang yang memiliki akal. Jadi kalau menggunakan waqaf yang pertama, tafsirnya adalah tafsir ini hanya diketahui oleh Allah. Jelas ya? Penafsiran yang kedua, waqaf yang kedua, tafsir ini diketahui oleh Allah dan orang-orang yang ulama, mengetahui ilmu secara mendalam. Oke. Syekh Ibnu Utsaimin berusaha menggabungkan dua pendapat ini alias tidak saling bertentangan. Bagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin? Kalau waqaf yang pertama, ini nggak ada di sini, adanya di syarahnya ya, bukan di kitab ini. Beliau menjelaskan Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau pakai waqaf yang pertama, tidak ada yang mengetahui penafsirannya kecuali Allah. Maksudnya takwil di sini adalah hakikat ilmunya atau pengembaliannya. Ilmu hakikat, hakikat ilmu, hakikat dari ayat-ayat mutasyabih yang samar. Tasyabuh itu samar. Ayat-ayat yang mutasyabih tadi tidak diketahui hakikat ilmu dan pengembaliannya kecuali Allah. Itu kalau waqaf di yang pertama. Kalau waqaf yang kedua, maka yang dimaksud dengan takwil adalah penafsirannya. Ulama tahu penafsirannya, tapi tidak tahu haqaiqnya, hakikatnya, dan tidak mengetahui pengembaliannya. Al-ma'al, tidak diketahui. Wal-aqibah, sesuatu yang muncul setelahnya, tidak diketahui. Itu dikembalikan kepada Allah. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin menggabungkan dua pendapat tadi tidak saling bertentangan, alias takwilnya di situ ditafsirkan masing-masing kepada masing-masing wakaf berbeda. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan mengatakan, wa ana minar rasikhina fil ilmi alladhina ya'lamuna ta'wilahu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya termasuk ar-rasikhuna fil ilmi yang disebutkan di ayat ini. Beliau mengakui ya, saya termasuk ar-rasikhina fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mengetahui takwilnya ayat-ayat mutasyabih. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu tahu takwil dari ayat-ayat mutasyabih. Tafsirnya tahu, tapi hakikat dan ma'al pengembaliannya tidak tahu. Itu adalah kembali kepada Allah. Baik, lebih lanjutnya kita lanjutkan. Wa ma'na hadzal ihkam. Nah, maksud ihkam khusus dan mutasyabih khusus ini apa? Ihkam yang khusus berbeda dengan makna ihkam yang umum tadi. Kalau ihkam yang umum sempurna, bagus gitu ya. Kalau ihkam yang khusus maknanya adalah wadihan jaliyan la khafa'a fihi. Kita kasih garis di sini. Yang dimaksud dengan ihkam khusus, muhkam yang khusus adalah jelas, gamblang. La khafa'a fihi, tidak samar. Jelas ya? Fahami ini. Jadi kita sudah bagi, ada yang namanya muhkam umum, ada yang namanya muhkam khusus. Ada mutasyabih umum, ada mutasyabih khusus. Dari mana dalil pembagian ini? Karena di ayat Al-Quran tadi yang kita sebutkan,
Ada yang menunjukkan ihkam umum, ada yang menunjukkan tasyabuh umum. Alias penggabungan dari ayat-ayat tersebut, karena tidak mungkin dikatakan yang dimaksud adalah sama semuanya. Tidak bisa. Karena ayatnya berbeda tujuannya tadi. Ini diantara dalil bahwasanya terbagi menjadi dua. Muhkam khusus, mutasyabih khusus. Muhkam umum, mutasyabih umum. Karena ayat yang Ali Imran ini kalau dicocokkan dengan yang tadi ya nggak bisa. Ali Imran bilang Quran terbagi dua, ada muhkam, ada mutasyabih. Tapi surat Az-Zumar bilang semua Al-Quran mutasyabih. Kalau orang tidak paham kan tabrakan jadinya. Padahal tidak tabrakan. Atau di ayat yang tadi, surat Hud ayat 2. Ayat Quran semuanya muhkam. Yang dimaksud muhkam umum. Inilah asal-usul kenapa dibagi menjadi 3 bagian. Ini namanya metode istiqra'. Metode istiqra'. Digabungkan semua dalil-dalil tadi terus disimpulkan. Oh, dibagi jadi A, B, C. Kayak kita sekarang belajar, oh rukun sholat ini gini, 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 gini. Syarat sholat ini gini, gini, gini. Ini digabungkan semua dalil tadi dibikin gampang buat orang. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya apa dalilnya. Ya dalilnya istiqra'. Istiqra' itu menggabungkan semua dalil disimpulkan jadi sebuah narasi. Nah, kita lanjut ya. Mithlu qawlihi ta'ala, apa yang dimaksud dengan contoh-contoh ayat muhkam? Sekarang kita sebutkan contoh ayat muhkam. Di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Lafadz laki-laki dan perempuan, muhkam atau mutasyabih? Pasti muhkam. Jelas, gamblang, nggak samar. Jelas ya di sini ya. Lafadz Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, jelas, gamblang, tidak samar. Nah, sebagian orang, Ustaz saya nggak mau tadabbur Al-Quran, soalnya takut salah. Kan ayat bahasa Arab itu adalah satu kata bisa bermakna lebih dari 5. Bisa bermakna lebih dari 4. Ya bukan itu. Loh, tujuannya Al-Quran buat ditadabburi. Kok malah nggak mau? Hanya karena beralasan itu. Malah justru kita jelaskan di sini. Ada ayat yang muhkam, jelas hukumnya. Seperti yang kita sebutkan barusan. Ya tadabbur yang ini. Yang mutasyabih nggak ngerti. Diimani apa adanya. Seperti yang dikatakan para rasikhuna fil ilm. Gitu. Sesimpel itulah Islam. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kami menjadikan kalian, awalnya diciptakan dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, kemudian kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Sya'bun itu bangsa. وَقَبَائِلَ kabilah. Biasa diartikan bersuku-suku, kabilah itu keluarga besar. Dari satu keturunan. لِتَعَارَفُوا, dengan tujuan kalian saling mengenal. Nah, ini jelas. Barusan disebutkan ya. Contoh lain. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ini contoh muhkam, jelas, gamblang, tidak samar. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai para manusia, sembahlah Rabbakum, Tuhan kalian. Lafadz sembahlah Tuhan kalian. Apa terus kita bilang, maksudnya apa? Kok samar? Ya nggak mungkin dong. Nah terus buat apa Allah tujuannya ngasih ayat ini kalau kita bilang ini samar? Karena sebagian ada orang yang kayak gitu ya, nggak boleh ditafsirkan. Nah terus kalau nggak boleh ditafsirkan sama sekali, nah terus tujuan Al-Quran ini apa? Kalau yang boleh menafsirkan hanya orang yang, atau mengetahui artinya hanya orang-orang tertentu khusus, harus lewat jalur itu. Nah terus tujuannya Al-Quran ini apa? Loh, tujuannya buat semua manusia. Panggilannya, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini dipanggil semuanya. Yang muslim, nggak muslim semua dipanggil di sini. Tujuannya memang jelas, gamblang, tidak samar lafadznya. Semua orang paham. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ngerti. Inilah maksudnya ayat-ayat muhkam. Alladzi khalaqakum, yang mana menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang dari sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lafadz tegas, jelas, orang baca ini ngerti maksudnya apa. Wa qauluhu, dalam surat lain, dalam surat yang sama, ayat yang lain, wa ahallallahu al-bai'a,
dan Allah menghalalkan, halal, membolehkan, bai', jual beli. Apa terus kita mau bilang ini, oh bingung saya nggak ngerti maksudnya. Terus ya udah berarti, terus gimana nanti? Kalau kita bilang ini nggak, seakan-akan Allah memberi rumus-rumus kode yang tidak dimengerti. Dan itu tidak boleh kita sifati seperti itu. Karena ayat-ayat ini muhkam. Allah memberikan makna jelas, lafadznya menghalalkan jual beli. Nggak ditanya lagi maksudnya jual beli apa, maksudnya halal ini gimana. Nggak ada. Jelas, gamblang, tidak samar. Inilah ayat-ayat muhkam. Surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Jelas ya, lafadznya jelas, bangkai. Hukumnya apa? Haram. Ini namanya ayat muhkam. Waddam, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wama uhilla li ghairillahi bih, dan yang disembelih dengan selain nama Allah. Wa amthalu dzalika katsirah, dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Ayat-ayat muhkam ini sangat-sangat banyak. Contoh gampangnya ya sudah, pokoknya ayat berbicara tentang hukum, biasanya rata-rata ayat muhkam. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Wa ma'na hadzat tasyabuh. Nah, kalau yang mutasyabih khusus, kita kasih tulis ya. Mutasyabih khusus. Mutasyabih khusus. Oke, apa yang dimaksud dengan mutasyabih di makna khususnya? Ayyakuna ma'nal ayati mushtabihan khafiyan, yaitu samar, tidak jelas. Samar itu berarti tidak jelas. Maksudnya tidak jelas ya bagi orang yang tidak memiliki ilmunya. Karena tadi seperti perkataan Ibnu Abbas, bihaitsu yatawahhamu minhul wahim, yang mana yang dimaksud samar tidak jelas ini membuat orang yang ragu tadi, orang memunculkan dugaan lemah. Waham itu dugaan, prasangka lemah. Pikiran-pikiran di dalam diri yang sifatnya lemah, itu namanya waham. Dia muncul dugaan lemah yang tidak pantas dengan Allah. La yaliqu billah, tidak pantas. Au kitabih, atau dengan kitab Allah, Quran. Au rasulih, atau dengan Rasul Allah. Tetapi, wa yafhamu minhul alim, khusus orang yang berilmu. Ulama memiliki ilmu, dia faham ayat mutasyabih. Yafhamu minhul alimur rasikhu fil ilmi khilafa dzalik. Sesuai dengan yang tadi kita bacakan, apabila wakafnya yang kedua ataupun pakai wakaf ke satu kemudian takwilnya diartikan sebagai ma'al awil aqibah. Maka yang dimaksud adalah orang yang memiliki ilmu tahu tentang makna tafsir ayat tadi, tetapi tidak tahu hakikat pengembaliannya. Karena ayat Quran ini diturunkan bukan untuk tanpa makna. Sebuah aib apabila seorang raja mengirim surat, tapi orang yang baca surat tadi nggak tahu apa isi suratnya. Berarti tujuan dari Qurannya tidak tercapai, yaitu menyampaikan pesan. Maka di sini ulama lah yang berpegang peran penting menjelaskan sesuatu yang samar dan tidak jelas tadi. Dan cara tadi yang diucapkan adalah apa? Amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami percaya semuanya itu tadi adalah dari Allah. Dikembalikan kepada iman. Nah, mari kita lanjutkan ya. Contoh ayat-ayat mutasyabih, dan ini menjadi pembahasan yang paling panjang. Contoh ayat-ayat mutasyabih khusus, tadi kita kelompokkan ada 3 contohnya. Ada yang berkaitan dengan Allah, kita tulis nomor 1. Ada yang berkaitan dengan Al-Quran, kita tulis nomor 2. Ada yang berkaitan dengan Rasulullah, tulis nomor 3. Yang berkaitan dengan Allah, mithaluhu fima yata'allaqu billahi an yatawahhama wahimun. Yang berkaitan dengan Allah, ininya rusak ya layarnya.
ayatawahhama wahimun, orang menduga dari firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan. Ini kita tandai dulu yang berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Allah. Bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi dua tangan Allah mabsutatan, dibentangkan. Oke. Orang yang tidak memiliki ilmunya akan menyangka, menduga apa? Anna lillahi yadaini, bahwasanya Allah memiliki dua tangan yang mirip mumathilataini, mirip liaidil makhlukin, dengan tangan makhluknya. Nah, ini tidak mungkin. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu, dia akan memahami ayat ini bahwasanya oh, Allah memiliki tangan mirip dengan tangan makhluk. Ini namanya ayat mutasyabih. Jelas? Nanti kita bahas bagaimana sudut pandang orang yang memiliki ilmu dalam memahami ayat-ayat mutasyabih di bab selanjutnya. Kita lanjut. Contoh mutasyabih lagi yang sifatnya samar, yaitu fima yata'allaqu bi kitabillahi ta'ala, yang berkaitan dengan kitab Allah. Kita tulis di sini dengan Al-Qur'an. Ayyatawahhama wahimun, maksudnya kalau seseorang menduga tanaqudul Qur'an, adanya kontradiksi di dalam Al-Qur'an, saling bertentangan. Wa takdziba ba'dihi ba'dan, dan ayat yang satu mendustakan ayat yang lain, saling tabrakan ayatnya. Menurut siapa? Orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu tahu ini nggak tabrakan. Nah, inilah masalah ayat mutasyabihat ini, ayat-ayat yang samar ini adalah hanya pada orang yang tidak rasikh fil ilm. Kalau orang yang rasikh fil ilm, tahu perkaranya. Kita lihat contoh ayat mutasyabih yang berkaitan dengan Al-Quran. Bisa dibuka surat An-Nisa, itu deketan ayatnya ya, ayat 79 dan 78. Pertama kita sebutkan ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpamu berupa kebaikan wahai Muhammad, faminallah, maka dari Allah. Kita tulis di sini, kebaikan dari siapa? Dari Allah. Kita tulis ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun yang menimpamu berupa keburukan, maka dari dirimu Muhammad. Asal muasalnya dari diri manusia. Jelas? Ini ayat yang pertama. Kita lihat surat An-Nisa yang ayat 78 di ayat sebelumnya. Wa in tusibhum, apabila menimpa mereka orang-orang munafik, yang dimaksud hasanatun, menimpa mereka kebaikan. Kebaikan juga ya. Yaqulu hadhihi min indillah. Mereka bilang ini kebaikan asal muasalnya dari Allah. Dapat rezeki ini dari Allah. Dapat kemenangan dari Allah. Dapat yang bagus-bagus dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, kalau mereka dapat apa? Keburukan, yaqulu, mereka mengatakan hadhihi min indik, ini dari kamu Muhammad. Nakalnya orang munafik kayak gini. Saking nakalnya. Kalau dengar kebaikan, dapat kebaikan dari Allah. Kalau ada keburukan, dinisbatkan ke siapa? Nabi Muhammad. Ini gara-gara kamu. Dapat musibah bencana, gara-gara kamu Muhammad. Kurang makanan, gara-gara Muhammad. Hujan nggak turun, gara-gara Muhammad. Yang disalahkan Nabi Muhammad terus. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, yang ayat 78 ini, keburukannya datang dari diri manusia dulu ya. Tapi kemudian Allah timpali, kul kullum min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, semua, kita tandai di sini, semua kebaikan dan keburukan berasal dari sisi Allah. Maka kalau kita lihat yang barusan, keburukan ini datangnya juga dari Allah. Kita bandingkan ya.
Ayat pertama, kita hapus ini. Ayat pertama bilang keburukan berasal dari Muhammad, dari manusia. Ayat kedua bilang berasal dari Allah. Maaf, kebalik. Panahnya kebalik. Keburukan di ayat yang berikutnya, atau di ayat 79, berasal dari diri manusia. Orang yang tidak faham, dia akan bilang mutasyabih ini, oh ini ayatnya bertabrakan. Masa di ayat 1 bilang keburukan dari diri manusia, tapi di ayat yang lain bilang keburukan itu dari Allah. Yang benar yang mana? Lihat ya, ini karena tidak fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka kenapa orang-orang ini, kaum ini tidak bisa juga, nggak hampir-hampir mereka bisa memahami ucapan. Oke, masih bingung ini kan ya? Masih, loh ini yang benar yang mana keburukan? Dari Allah atau dari manusia? Nah, nanti dijelaskan dari sudut pandang orang yang memiliki ilmu tentang menjelaskan mutasyabih ini. Di mana? Nanti di bab selanjutnya. Mithaluhu fima yata'allaqu bi Rasulillah. Contoh yang berkaitan dengan Rasulullah. Kita tandai di sini dengan Rasul. Jenis contoh yang ketiga. Ayyatawahhama wahimun, orang menduga dari firman Allah surat Yunus ayat 94, fa in kunta fi syakkin, apabila kamu berada dalam keraguan. Nabi Muhammad dibilang berada dalam keraguan. Mimma anzalna ilaika, dari apa yang kami turunkan kepadamu, fas'al, kalau kamu ragu maka tanyakan, alladzina yaqra'unal kitaba min qablik, orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Laqad ja'akal haqqu min rabbik, telah datang kepadamu kebenaran dari sisi Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu termasuk orang yang ragu. Jangan kamu termasuk dari orang-orang yang ragu. Orang yang bingung dengan ayat mutasyabih, nggak punya ilmu, dia akan bilang, loh Nabi kok dibilang ragu atas wahyu yang diturunkan kepadanya. Jelas ya, karena jadi kunta fi syakkin, kamu dalam keraguan. Minal mumtarin, dari orang-orang yang ragu. Apakah Rasul pernah ragu di masa hidupnya atas wahyu-wahyu Allah? Nah, ini kan suara-suara yang disuarakan oleh orang-orang yang benci kepada Islam dengan menggunakan ayat-ayat ini, mereka lempar syubhat-syubhat. Kalau Anda jangan coba-coba main dengan orang-orang tersebut. Kalau yang terjun di bidang debat dengan orang-orang tersebut, biasa dilemparkan ayat-ayat yang membuat kita supaya ragu dengan Islam ini. Dilemparkan, loh ini ayatnya bunyi gini. Orang yang nggak ngerti pasti ngikut. Tapi orang yang rasikh fil ilm, dia tahu bagaimana cara menghadapi hal-hal tersebut. Inilah pentingnya belajar ilmu tafsir. Mencegah yang namanya perusakan akidah. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz katanya belajar pertama yang penting akidah dulu, tauhid dulu. Ya ini tauhid. Belajar tafsir ya belajar tauhid pasti. Belajar fikih pasti belajar tauhid. Belajar apapun harus diselipkan di dalamnya ilmu tauhid dan akidah. Seperti yang ini di sini ya. Baik. Kita cukup nggak ini? Ada 2 halaman lagi. Waktunya sisa 10 menit. Kayaknya harus dibahas karena barusan sifatnya syubhat. 3 contoh ayat ini orang kalau nggak paham, kepotong di sini takutnya salah paham. Harus kita jelaskan secara ringkas. Mauqifur rasikhina fil ilmi wazza'ighina minal mutasyabih. Sikap orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menyimpang. Bedakan antara ulama dan orang-orang yang sesat dalam menyikapi apa? Mutasyabih. Kayak gimana? Inna mauqifar rasikhina fil ilmi minal mutasyabih wa mauqifaz za'ighina minhu bayyanahu Allah Ta'ala faqala fiz za'ighin. Allah sudah menjelaskan sikap mereka di ayat yang tadi kita baca. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka mengikuti
ayat-ayat mutasyabih yang samar tadi, ibtigha al-fitnah dengan tujuan menebar fitnah, cobaan, bencana, merusak. Wabtigha ta'wilih dan mencari-cari pentakwilan ayatnya, ditafsirkan di atas tidak pengetahuan, tanpa pengetahuan dan ilmu. Wa qala fir rasikhina fil ilmi, dan Allah menjelaskan sikap orang-orang yang berilmu, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam, mengakar dalam ilmunya, yaquluna, mereka berkata, amanna bihi kullum min indi rabbina, kami percaya semuanya dari Allah. Mari kita perhatikan. Perbedaannya apa? Az-zaighun, kata Syekh Ibnu Utsaimin menyimpulkan, orang-orang yang menyimpang, maka mereka yattakhiduna min hadhil ayati, menjadikan ayat-ayat ini tadi wasilatan lit-ta'ni, perantara untuk mencela, menyerang. Ta'an itu menyerang, mencela bisa ya. Kalau ta'an ke tubuh itu menyerang dengan pisau, dengan pedang, itu namanya ta'an. Menyerang kepada kitab Allah. Wa fitnatin nasi anhu, dan tujuannya untuk memfitnah manusia, memberi kerusakan pada manusia, menebar pemikiran yang salah. Wa ta'wilihi li ghairi ma aradallahu ta'ala bih, dia menafsirkan kepada yang selain Allah inginkan, bukan keinginan Allah. Fayadilluna wa yudillun, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Sesat sekaligus menyesatkan orang lain. Ini kalau ilmu tadi tidak benar-benar diambil dari tempat sumber asli, salah orang. Dan ini kejadian di zaman sekarang. Orang diangkat berbicara masalah agama hanya karena dia punya titel-titel duniawi, hanya karena dia followernya banyak, subscribernya banyak, hanya karena dia sudah bergelar profesor, tapi profesornya bukan bidang agama. Patokannya hanya titel-titel duniawi. Terus ya udah biar dia bicara ngomong agama. Kita sudah jelaskan, orang periksa ke dokter aja nyari yang spesialis. Lah kok perkara agama semuanya suruh bicara. Padahal kalau kita bicara tulang, yang bicara ya dokter tulang. Nggak boleh yang nggak pernah belajar tentang tulang. Lah kok masalah agama semuanya bicara. Semuanya bicara. Seakan-akan semuanya tahu tentang agama. Ini kita lihat di komen-komen media sosial ya. Semua orang komentar. Padahal dia nggak pernah belajar secara mendalam. Dan ini berbahaya. Wa amar rasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang mendalam di ilmu agama, fayu'minuna, mereka beriman bi anna ma jaa'a fi kitabillahi ta'ala fahuwa haq, apapun yang datang di dalam kitab Allah pasti benar. Walaysa fihi ikhtilafun wala tanaqud, tidak ada di dalamnya keraguan atau kontradiksi, saling bertentangan, enggak ada. Langsung iman yang didahulukan. Ini kalau orang yang rasikhuna fil ilm. Li'annahu min indillah, karena itu berasal dari Allah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Seandainya Al-Qur'an dari selain Allah, pasti di dalamnya ada, mereka akan menemukan kontradiksi-kontradiksi yang banyak. Wa ma jaa'a mushtabihan radduhuna. Kalau mereka menemukan perkara yang mutasyabih, lihat sifatnya orang yang berilmu ketika menemukan ayat mutasyabih, radduhu, mereka kembalikan ilal muhkam, dikembalikan kepada yang muhkam. Ada ayat yang muhkam ini jadi patokan, mutasyabihnya dikembalikan ke yang muhkam. Karena mutasyabih ini ragu, orang masih samar ya. Muhkam ini jelas, yang samar kembalikan ke yang jelas. Liyakunal jami'u muhkaman, supaya semuanya jadi muhkam. Yang samar dikembalikan kepada yang muhkam. Jadi cara menafsirkan ayat mutasyabih harus lihat ayat yang muhkam. Kemudian makna mutasyabih dibawa ke makna yang muhkam. Perhatikan di sini, wa yaquluna fil mithalil awal. Nah, contoh yang tadi yang pertama, masalah tangan Allah. Contoh yang pertama tadi ya. Inna lillahi ta'ala yadaini haqiqataini. Allah memiliki dua tangan hakikat. Benar tangan. Tetapi sesuai dengan keutamaan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungannya. La tumathilani aidil makhlukin. Dua tangan Allah tidak serupa dengan
tangan makhluknya. Sama sekali tidak bisa. Jadi ini ya, jadi orang tahu, oh ya, ayat tadi sebagaimana datangnya kita bawakan. Tidak perlu diubah-ubah maknanya. Tetapi kembalikan bagaimananya kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Amirruha kama ja'at. Biarkan ayat-ayat sifat Allah itu sebagaimana dia datang. Jangan diotak-atik. Karena sebagian ada yang mengotak-atik, diubah-ubah maknanya. Jangan diubah maknanya. Tetapi ketika kita bilang Allah memiliki tangan, bukan berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Nggak pernah kita bilang seperti itu. Kita tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluknya. Sama sekali tidak boleh. Kama anna lahu dzatan la tumathilu dzawatil makhlukin. Allah memiliki zat yang tidak sama dengan zat makhluk. Jangankan itu, kita sesama makhluk saja tangannya berbeda. Tangan manusia beda sama tangan semut. Tangan semut beda sama tangan kambing. Tangan kambing beda sama tangan monyet. Semuanya beda-beda. Kalau sesama makhluk saja berbeda-beda, apalagi Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu para salaf bilang, biarkan ayat itu datang sebagaimana adanya. Ini semua sepakat. Semua ulama salaf, sahabat dan tabi'in, semua sepakat. Perkara ayat-ayat sifat Allah, biarkan apa adanya. Jangan diotak-atik. Tetapi imani sebagaimana yang datang itu. Dan dikembalikan ke ayat muhkam. Apa ayat muhkamnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa dengan yang serupa dengannya, alias tidak mungkin terjadi penyerupaan. Padahal nggak ada mithlihi, kaf di situ. Sebagian ulama menafsirkan kaf di situ tasbih, terus mithl itu juga tasbih. Tidak mungkin ada sesuatu yang menyerupainya, alias menunjukkan penguatan. Atau yang ada yang menafsirkan kafnya itu tambahan, zaidah bukan tasbih. Tidak ada yang menyerupai dia, siapapun itu. Apapun itu, tidak ada yang menyerupai Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kita bilang, apakah semut bisa mendengar? Bisa. Apakah kambing bisa mendengar? Bisa. Apakah manusia bisa mendengar? Bisa. Apakah Allah bisa mendengar? Bisa. Tapi pendengaran Allah beda sama pendengaran manusia. Tidak boleh dibandingkan. Dibandingkan aja nggak boleh, apalagi bilang sama. Malah na'udzubillah min dzalik, nggak mungkin itu terjadi. Maka ketika kita bilang Allah maha mendengar, beda dengan kita bilang manusia mendengar. Walaupun lafadznya sama-sama mendengar, tapi hakikatnya berbeda. Begitu juga tangan dan ayat-ayat sifat yang lain yang Allah miliki. Berlakukan semuanya. Seperti halnya Anda bicara Allah melihat, manusia melihat, semut melihat, gajah melihat, semuanya melihat, tapi penglihatan masing-masing berbeda. Apalagi Allah jauh di atas dari semua makhluknya. Wa yaquluna fil mitsalits tsani. Jelas ya? Mudah akidah Islam ini. Difahaminya mudah, gampang. Orang awam langsung ngerti. Oh, enggak pakai filsafat tinggi. Mana orang filsafat masalah ini, muter-muter sampai kemana-mana, ujung-ujungnya bingung. Enggak ketemu. Mudah, akidah salaf itu mudah. Sebagaimana datang, dia diimani. Masalah bagaimananya dikembalikan ke Allah. Sudah. Simple. Orang langsung percaya. Lanjut ya, contoh kedua. Berkaitan dengan apa tadi? Al-Quran. Masalah kebaikan dan keburukan. Katanya tadi, innal hasanata was sayyi'ata kiltahuma bitaqdirillah. Berarti cara menjawabnya yang tadi, katanya keburukan disebutkan di ayat satunya dari Allah, satunya dari manusia. Yang mana yang benar? Kok ayatnya seakan-akan bertabrakan? Maka kita katakan kebaikan dan keburukan semuanya dengan takdir Allah. Kiltahuma bitaqdirillah, dengan takdir Allah. Lakinnal hasanata sababuhat tafaddul min Allah. Akan tetapi kebaikan muasalnya daripada at-tafaddul. Tafaddul itu adalah anugerah. Orang bisa melakukan kebaikan anugerah Allah. Wa ammas sayyi'atu fasababuha fi'lul abdi. Beda. Kalau keburukan sebabnya bukan anugerah Allah. Allah enggak menganugerahkan orang berbuat zina. Jangan bilang itu, oh saya berzina karena takdir Allah. Maksudnya adalah Allah yang mengizinkan saya melakukan itu. Salah dia memahami. Anda berzina ya karena kelakuan Anda sendiri. Tetapi itu Allah berkehendak itu terjadi.
Bukan berarti Allah menyukai perbuatan tersebut. Ini dibahas di dalam ilmu akidah, masalah takdir Allah. Nah, ini di sini disinggung, kalau kebaikan sumbernya anugerah Allah, Allah menganugerahi orang tadi, tetapi kalau keburukan, Allah tidak menganugerahi orang untuk melakukan keburukan, tapi sebabnya adalah fi'lul abdi, perbuatan hamba. Dia sendiri yang melakukan. Makanya di dalam tadi kita lihat di surat yang lain, surat Asy-Syura, tadi surat An-Nisa, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu, fabima kasabat aydikum, maka dari kelakuan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan dia mengampuni yang banyak. Kelakuan manusia sendiri itulah yang menyebabkan musibah. Dijelaskan di surat Asy-Syura. Berarti ayat yang mutasyabih tadi dikembalikan kepada ayat yang muhkam di surat Asy-Syura. Lihat ya, jadi orang yang beriman, yang berilmu, yang dalam, dia bisa mengembalikan ayat mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Fa idhafatus sayyi'ati ilal abdi min idhafati syai'i ila sababi. Allah memaksudkan keburukan tadi dinisbatkan kepada diri manusia. Tadi kan kita lihat keburukan ada yang dinisbatkan kepada Allah, ada yang dinisbatkan kepada manusia. Kalau yang dinisbatkan kepada manusia, maksudnya adalah sababihi, la min idhafatihi ila muqaddirihi, bukan kepada yang menentukan. Berarti di sini manusia adalah secara sebab. Adapun penyandaran kebaikan dan keburukan kepada Allah, famin babi idhafati syai'i ila muqaddirihi, kepada yang mentakdirkan. Mentakdirkan berarti yang menentukan. Berkehendak sesuatu tadi terjadi. Tapi kehendak tidak melazimi Allah suka pada hal tersebut. Allah berkehendak fulan berzina, tapi Allah tidak suka fulan berzina. Fahami ini dengan baik. Kalau Allah berkehendak sesuatu tadi terjadi, Allah berkehendak Abu Jahal kafir. Tapi Allah tidak suka Abu Jahal berbuat kafir. Fahami ini dengan detail, karena ini ringkasan dari ilmu akidah yang cukup panjang masalah takdir. Wa bihadza yazulu ma yuhimul ikhtilafa bainal ayataini linfikakil jihah. Ini menghilangkan apa yang muncul di dalam pikiran, seakan-akan ada dua perbedaan, ada ayat yang berbeda satu sama lain, karena setelah kita ketahui ada perbedaan sudut pandang jihah. Jihah itu arah, sisi. Sisi pertama, sisi takdir. Yang ini ya, sisi pertama sisi takdir, sisi kedua sisi sebab. Sisi Allah mentakdirkan, yang kedua sisi manusia sendiri yang menyebabkan. Allah bukan yang menyebabkan. Allah menghendaki sesuatu tadi terjadi. Tapi bukan berarti Allah ridho dan rela atas perbuatan itu. Jadi kehendak Allah tidak melazimi kesukaan Allah kepada sesuatu. Allah berkehendak fulan mencuri, bukan berarti Allah suka fulan mencuri. Fahami ini dengan baik ya. Baik, satu lagi. Waktunya tinggal sedikit. Kayaknya yang ini kita lanjutkan besok, biar nyambung dengan jenis-jenis tasyabuh. Karena kalau kepanjangan nanti ngalur ngidul. Tapi ini malah penting ya tadi ya. Apa kita bahas deh sekaligus lah. Yang udah waktu berbuka boleh keluar dulu dari ruangan. Tapi kalau yang mau lanjut nggak apa-apa, dipersilakan. Tadi tinggal dikit lagi. Kalau daerah saya belum waktu berbuka. Wa yaquluna fil mithali tsalis. Contoh yang ketiga. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syakkun fima unzila ilaih. Nabi tidak pernah mengalami keraguan. Nabi berarti tidak pernah ragu. Nabi tidak pernah ragu. Bal huwa a'lamun nasi bihi. Bahkan beliau adalah yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Wa aqwahum yaqinan, dan manusia yang paling yakin. Nabi itu paling yakin. Nah terus tadi tuduhan seakan-akan Nabi itu ragu di dalam ayat tadi. Gimana? Ini seperti firman Allah di dalam surat yang sama, surat Yunus, ayat 104. Ya, dipersilakan yang sudah masuk waktu berbuka, ada rekamannya nanti kalau mau melanjutkan. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai para manusia, in kuntum, kalau kalian fi syakkin, di dalam keraguan, min dini, kalau kalian ragu terhadap agamaku, katakan Muhammad, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan menyembah selain Allah. Semua manusia ragu, saya tetap akan menyembah Allah, tidak peduli. Di sini menunjukkan
maknanya in kuntum fi syakkim minhu. Kalau kalian ragu, fa ana ala yaqinim minhu, maka saya tetap yakin. Walihada, oleh karenanya aku tidak menyembah yang selain Allah, bal akfuru bihim, aku kufur kepada mereka sesembahan selain Allah, wa abdullah, saya menyembah Allah saja. Maka dengan memahami ayat yang tadi, ayat yang muhkam barusan, kita dapati wala yalzamu min qawlihi, tidak lazim, tidak menjadi lazim, tidak menjadi konsekuensi dari firman Allah, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, kalau engkau itu berada dalam keraguan, ayyakuna syakku jaizan, ada lafaz kalau. Kalau ini adalah huruf syarat di dalam bahasa Arab. Jelas ya? Tidak menjadi konsekuensi ada lafaz syak. Muhammad, kamu dalam keraguan, bukan berarti maksudnya berarti Muhammad bisa ragu. Jaizan itu bisa ragu. Mungkin Muhammad itu ragu. Awaqi'an minhu, atau keraguan muncul dari dalam dirinya. Maka kita katakan, tidakkah kamu? Ala tara qaulahu ta'ala, surat Az-Zukhruf ayat 81, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, apabila Ar-Rahman memiliki anak. Apabila, ada lafaz apabila, kalau, seandainya. Ar-Rahman, Allah memiliki anak, fa ana awwalul abidin, maka katakanlah Muhammad, aku yang pertama kali nyembah anak tersebut. Paling depan, barisan paling depan, kalau Allah yang punya anak, kita sembah. Tapi kenyataannya tidak mungkin. Hal yalzamu minhu ayyakuna alwaladu jaizan. Apakah terus kita bilang, karena ayat ini, maka kita bilang berarti Allah bisa punya anak? Ya enggak bisa. Karena jelas dalam ayat lain, lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah punya anak, maka di situ mengurangi kesempurnaan Tuhan. Dan itu tidak mungkin. Tuhan itu sifatnya sempurna. Tidak punya anak. Maka di sini sudah jelas bahwasanya sekalipun di lafaz ayat tadi, seandainya Allah punya anak, bukan berarti Allah bisa punya anak. Kemungkinan yang muncul di situ, atau syarat yang muncul di situ tidak menunjukkan kemungkinan. Tidak lazim bahwa itu terjadi bisa. Fahadha lam yakun hasilan wala jaizan 'ala Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang tidak bisa dikatakan bisa terjadi pada Allah. Sebab ada ayat yang lain yang muhkam. Lihat, ketika kita menemukan ayat mutasyabih, selalu Syekh Ibnu Utsaimin kembalikan ke ayat muhkam. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk mengambil anak. Memungut anak saja enggak pantas. Menjadikan anak enggak pantas. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. In di sini diartikan nafiyah, artinya tidak. Tidaklah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali pasti mendatangi Allah sebagai hamba, bukan anak. Makanya di situ kita ketahui wala yalzamu min qaulihi ta'ala fala takunanna minal mumtarin. Tidak kemudian ketika Allah bilang kalau kamu ragu, bukan berarti Nabi Muhammad bisa ragu. Di situ tidak menunjukkan adanya kemungkinan ragu. Tetapi di situ ada yang namanya adalah tadi belum disebutkan di sini ya, dijelaskan setelahnya. Fungsi daripada lafaz tersebut. Contohnya, fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu Muhammad, ini lafaz larangan, jangan kamu menjadi orang yang ragu. Mumtarin ini ragu, ayyakunal imtira. Imtira sifat ragu, waqi'an minar rasul. Tidak mungkin di sini, tidak lazim, tidak menjadi konsekuensi dari Allah melarang, wahai Muhammad, jangan kamu jadi orang yang ragu. Bukan berarti Muhammad bisa ragu. Tidak konsekuensi seperti itu. Kenapa? Li'anna nahya 'ani syai' qad yuwajjahu ila man lam yaqa' minhu. Karena larangan kepada sesuatu, bisa dijadikan kaidah ini. Larangan kepada sesuatu terkadang qad yuwajjahu, terkadang bisa diarahkan kepada orang yang tidak melakukannya. Kita bisa bilang kepada orang yang tidak berzina, jangan berzina. Dia padahal tidak berzina. Ala tara qaulahu ta'ala, surat Al-Qasas, ayat 87. Wala yasuddannaka an ayatillah. Janganlah mereka menghalang-halangi dari ayat-ayat Allah ba'da idh unzilat, setelah dia diturunkan ilaika kepadamu, wad'u ila rabbika, dan serulah mereka kepada Tuhanmu, wala takunanna minal musyrikin, jangan kamu jadi orang yang musyrik. Jangan termasuk orang-orang musyrik. Ini terakhir ya, penjelasan terakhir sebelum kita tutup pertemuan kali ini, untuk kita biar ngerti maksudnya
larangan tadi, maksudnya kalau itu tadi tidak berarti melazimi atau memunculkan konsekuensi bahwasanya orang tersebut melakukan hal yang dipersyaratkan atau dilarang. Saya ulangi lagi, persyaratan atau larangan tidak menjadi konsekuensi bahwa orang yang dilarang dan dipersyaratkan tadi melakukan hal tersebut. Contohnya di ayat barusan. Minal ma'lumi, diketahui bahwasanya mereka lam yasuddun nabi an ayatillah. Orang-orang kafir dan munafik tidak bisa menghalangi nabi dari ayat Allah. Mereka berusaha, tapi kenyataannya tidak bisa menghalangi. Tetap nabi mendapatkan ayat-ayat Allah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syirkun. Nabi juga tidak pernah melakukan kesyirikan. Tapi di ayat tadi bilang apa? Wala takunanna minal musyrikin. Wahai Muhammad, jangan kamu menjadi orang musyrik. Apa terus kita bilang, oh Nabi bisa jadi musyrik? Oh, enggak ini. Jelas Nabi itu tidak pernah melakukan kesyirikan. Maka ini jelas bahwasanya larangan tidak melazimi seseorang tadi mungkin melakukannya. Seperti kita bilang kepada anak kita, misalnya, jangan keluar rumah. Memang anaknya nggak keluar rumah dan dia nggak mau keluar rumah. Jelas ya? Nah, makanya dijelaskan wal gharad loh. Terus tujuannya apa? Tujuan dari larangan tersebut, kenapa Allah melarang Nabi Muhammad dari kesyirikan? Kenapa Allah melarang Nabi Muhammad dari ragu kepada ayat-ayat tadi? Tujuannya adalah ilaman la yaqa'u minhu. Kalau sebuah larangan diarahkan kepada orang yang tidak terjatuh di dalamnya. Kita melarang orang yang tidak berzina untuk berzina, dilarang. Kita melarang orang yang tidak minum khamr supaya tidak minum khamr. Apa tujuannya? At-tandid. Pertama, at-tandid bima waqa'a minhum. Mengumbar aib. Mengumbar aib siapa? Orang yang melakukan. Mengumbar aib kerusakan yang bisa dimunculkan oleh orang-orang yang melakukan larangan tersebut. Diumbar. Wat-tahdhir min minhajihim. Tujuan yang kedua, memperingatkan. Supaya orang menjauhi jalan tempuh yang mereka tempuh. Wa bihadza yazulul ishtibahu wa dhannu ma la yaliqu bir rasul. Dengan ini maka hilang semua kesamaran dan dugaan-dugaan lemah yang menuduh bahwa Rasul berarti bisa jadi Rasul ragu, berarti bisa jadi Rasul melakukan kesyirikan. Dengan ini kita tepis semua syubhat-syubhat yang terkandung dalam ayat mutasyabih tadi, karena dibawa ke ayat yang muhkam kita tahu bahwasanya yang dimaksud adalah tujuan memperingatkan, bukan berarti Rasul pernah berbuat kesyirikan. Dengan ini maka sudah selesai materi kita kali ini. Insya Allah besok dilanjutkan. Kaitannya masih berkaitan erat dengan ayat mutasyabih. Serta faedah yang berkaitan hikmah kenapa Al-Quran dibagi dua. Ada muhkam, ada mutasyabih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.